Selama ini kita sudah belajar birama-birama yang biasa terdapat di buku nyanyian gereja, seperti buku Ende, Kidung Jumat, dan lain-lainnya. Kita telah melatih birama 3/4, 4/4, 2/4, 6/8, dan 9/8. Walaupun di lagu-lagu dalam bentuk orkestra sering kita jumpai ada birama 5/4, ada birama 7/4, dan lain-lain. Birama 5/4 misalnya 1, 2, 3, 4, 5, ya, atau 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5. Birama 5/4, 7/4 atau seperti itu hampir tidak kita temui di buku-buku nyanyian himnal. Walau mungkin di buku-buku himnal yang lain yang tidak biasa kita pakai di gereja kita tidak kita bisa ditemui. Kalau kita kembali kepada latihan-latihan yang dahulu hanya sekedar untuk mengingatkan kembali. Karena setelah semester ini kalian akan mempersiapkan recital kalian. Membuat arrangement lagu dari buku Ende atau dari buku-buku nyanyian rohani yang lain. Ada beberapa hal yang harus diingatkan kembali. Kalian harus benar-benar mengetahui dan mempraktikkan bagaimana memulai lagu dan bagaimana mengakhirinya. Yaitu yang pertama, attack, pembukaannya, dan kemudian release, cut off. Memulai sebuah lagu harus jelas, aba-abanya kepada paduan suara yang Anda pimpin. Demikian juga mengakhiri sebuah lagu. Tentu kita masih ingat ya, harus jelas tuh. Selalu dimulai dengan arah ke bawah, down. 1, 2, 3, 4, 5, 6, ya. Atau mungkin juga 1, 2, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, ya. Selalu pada hitungan kedua, ketiga, atau keempat, permulaan lagu selalu jatuh ke bawah. Itu harus selalu kita ingat. Dan kemudian kembali kepada bentuk pattern birama berapa yang kita bawakan. Satu hal yang perlu kalian perhatikan dalam mengaransemen sebuah lagu, tentu kalian tidak ingin lagu itu akan monoton dari awal sampai akhir tanpa ada dinamikanya. Jadi dalam mengaransemen sebuah lagu, kalian juga sudah harus memikirkan bagaimana dinamikanya, bagaimana cara membawakan sebuah lagu, dan bagaimana bentuk dari lagu itu. Bagian mana yang harus piano, pelan, lembut, bagian mana yang forte, agak kuat, bagian mana yang agak kuat, lambat, dan cepat, bagian mana yang ada actionnya. Ini perlu kalian perhatikan. Ya. Di bagian mana ada crescendo, dan di bagian mana yang ada decrescendo. Kita telah mempelajari bagaimana mengkondak, menunjukkan bahwa sebuah lagu diminta supaya dinyanyikan dengan lembut.
Ada dua cara untuk memberikan aba-aba kepada paduan suara, bagaimana supaya mereka menyanyikan dengan lembut. Yang pertama adalah dengan memperkecil ya, birama. Jadi kalau biramanya 4/4, 1, 2, 3, 4, kemudian lembut, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Kuat, 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 kemudian lembut. Atau memberikan semacam tanda, ya, di samping gerakannya menyempit, ya, memberikan tanda misalnya dengan tanda seperti ini atau tanda yang lain yang gimana, yang kamu biasakan nanti kepada paduan suara yang kamu pimpin, ya. Kemudian untuk bagian suara yang forte, tentu gerakannya juga akan semakin luas, ya. Kemudian lembut seperti itu. Dalam sebuah lagu, dalam bagian-bagian tertentu ada berapa bar, mungkin ada crescendo. Semakin kuat suara. Aba-aba untuk meminta semakin kuat itu kita pakai tangan kiri, ya. Sedangkan tangan kanan tetap dalam birama. Jadi seperti ini misalnya, minta semakin kuat. Ya. Jadi ini tangan, kemudian semakin lembut lagi, ya. Jadi ini meminta crescendo, decrescendo atau dominando, semakin lembut. Kemudian cara membawakan lagu, kita mengenal ada yang namanya legato dan ada yang dibawakan dengan action. Cara membawakan lagu mas, ya, dengan marcato atau staccato, ya. Sebuah lagu tanpa tekanan, dia mengalir dengan lembut, ya. Itu yang dinamakan legato, ya. Jadi mengalir aja dengan legato. Tidak ada action, tidak ada tekanan. Tapi untuk marcato, ya, lagu-lagu yang memberikan semangat, dia jelas ada actionnya. Haleluya, haleluya, seperti itu. Apa beda marcato dengan staccato? Staccato juga menunjukkan adanya tekanan, tapi dengan porsi yang lebih kecil. Dan biasanya gerakan itu hanya pada telapak tangan dan pergelangan tangan, ya. Karena, ya. Seperti ini dia. Ada tekanan kecil, tidak putus-putus. Tapi kalau sudah marcato, dia mengarah kepada lagu-lagu march, pam, 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 staccato. Ya. Jadi dalam mengaranser lagu nanti kalian sudah mulai memikirkan bagaimana cara membawakan lagunya. Bukan hanya aransemennya, tapi bagaimana jalan daripada lagu tersebut, ya. Harus jelas kalian tunjukkan. Coba kalian pilih salah satu lagu yang akan kalian tampilkan nanti untuk recital kalian.
Dan kemudian coba bawakan kira-kira bagaimana kamu akan mengkondak lagu itu. Usahakan dalam suatu lagu itu dia tidak monoton dinamikanya. Ada kelihatan lembut, pelan, cepat, lambat, ada yang punya tekanan, dan lain-lain sebagainya. Kemudian dalam recital kalian tentu kalian bukan hanya mengiringi choir, tapi sudah gabungan daripada choir dan orkestra, ya. Kalian harus membiasakan menguasai sebuah lagu, ya. Bagian-bagian mana yang dibawakan hanya oleh musik orkestra dan bagian mana yang dibawakan oleh choir. Tentu waktu bagi mereka untuk menyuarakan suaranya, musik dan choir berbeda. Kamu harus membiasakan memberikan aba-aba yang jelas dari tiap bagian. Karena untuk orkestra sendiri mungkin ada yang bagian yang hanya dibawakan oleh string misalnya. Ada bagian yang hanya dibawakan oleh piano, brass, trompet, dan lain-lain. Kalian harus biasakan setelah menguasai lagu itu memberikan aba-aba, kapan memberikan aba-aba kepada choir. Pada saat yang sama akan masuk musik misalnya string, berikan lagi tanda. Jadi biasakan. Walaupun kadang-kadang kalau penyanyi yang sudah profesional, pemain musik sudah profesional, mereka otomatis tahu kapan akan masuk, sehingga tanpa diberikan aba-aba. Tapi bagi seorang konduktor perlu mengetahui, menguasai lagu sehingga dapat memberikan aba-aba dengan jelas. Jadi coba tunjukkan di dalam sebuah lagu bagaimana cara membawakan sebuah lagu itu legato, ya, tanpa tekanan, mengalun, mengalir seperti lagu Rayuan Pulau Kelapa. Lagu ini memang kadang-kadang orang kurang tahu bagaimana cara menunjukkan dinamikanya sehingga dari awal sampai akhir dia hanya dibawakan dengan cara legato. Sebenarnya sebuah lagu akan lebih menarik kalau diiringi dengan dinamika yang berbeda-beda sepanjang sebuah lagu. Oke, sampai jumpa lagi.